Lalu dia melihat ke Madinah dan bertanya kepada teman-temannya, yakni para pengikutnya, apakah kamu melihat istana putih ini? Apakah kamu melihat istana putih ini? Apakah kamu melihat istana putih ini? Ini adalah istana Ahmad. Hadis riwayat Ahmad. Saudara-saudari pencinta ilmu rahimakumullah. Dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW telah bersabda, tidak seorang nabi kecuali ia telah memperingatkan kaumnya terhadap sang pendusta yang buta sebelah matanya. Ketahuilah bahwa Dajjal itu buta sebelah matanya, sedangkan Tuhanmu tidak buta sebelah mata, dan di antara kedua matanya tertulis Kaf, Fa, Ro. Hadis riwayat Muslim. Saudara-saudari pencinta ilmu rahimakumullah, dari Anas bin Malik lagi, Rasulullah SAW telah bersabda, tiada satu negeri pun melainkan akan didatangi oleh Dajjal kecuali hanya Mekah dan Madinah yang tidak. Tiada satu lorong pun dari lorong-lorong Mekah dan Madinah melainkan di situ ada para malaikat yang berbaris rapat untuk melindunginya. Kemudian Dajjal itu turunlah di suatu tanah yang berpasir di luar Madinah. Lalu kota Madinah bergoncang sebanyak 3 kali. Goncangan, dan dari goncangan-goncangan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengeluarkan akan setiap orang kafir dan munafik. Hadis riwayat Muslim dan Bukhari. Manakala hadis dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, bumi yang paling baik adalah Madinah. Pada waktu datangnya Dajjal nanti, ia dikawal oleh malaikat. Dajjal tidak sanggup memasuki Madinah. Pada waktu datangnya Dajjal, dia ini di luar kota Madinah, maka kota Madinah bergegar 3 kali. Maka keluarlah orang-orang munafik yang ada di Madinah. Keluarlah orang-orang munafik, orang-orang fajir, laki-laki atau perempuan, bagaikan cacing kepanasan. Kemudian mereka keluar meninggalkan Madinah. Kaum wanita adalah yang paling banyak lari ketika itu. Seorang imam, hadis di karangan ahli sunnah, Imam Ahmad telah meriwayatkan hadis daripada Mahjan bin Adrar bahwa Rasulullah SAW telah berkhutbah dengan bersabda, hari pembebasan. Dan apakah kamu tahu tentang apakah itu hari pembebasan? Baginda SAW menyebutnya sebanyak 3 kali. Maka para sahabat bertanya, apakah hari pembebasan itu ya Rasulullah? Baginda bersabda, Dajjal akan datang selepas terbebas daripada belenggu, maka dia menaikkan seseorang, yaitu ke tempat yang tinggi. Lalu dia melihat ke Madinah dan bertanya kepada teman-temannya, yaitu pengikutnya, apakah kamu melihat istana putih ini? Apakah kamu melihat istana putih ini? Apakah kamu melihat istana putih ini, yakni Madinah? Ini adalah istana Ahmad. Riwayat Imam Ahmad. Daripada hadis ini, dapatlah kita sadari bahwa hal ini merupakan satu mukjizat dari Nabi Muhammad SAW yang akan menambah iman bagi seorang muslim, yang mana Nabi telah mengkhabarkan kepada kita bahwasanya Dajjal akhir zaman akan memandang kepada masjid Rasulullah SAW dan dia akan berkata kepada pengikutnya, lihat kepada istana putih ini. Sedangkan waktu Baginda SAW bersabda itu, masjid Baginda masih terbangun dengan batang tamar dan batu kerikil. Kemudian pada hari ini, masjid tersebut benar-benar sudah menjadi seperti sebuah istana putih. Benarlah ucapan orang yang benar
lagi dibenarkan Allah. Imam Ibnu Hajar menukil salah satu hadis dalam kitabnya Fathul Bari Bisyar Sahih Bukhari dengan sanad yang sahih bahwa Rasulullah SAW menjelaskan, Dajjal berkata, itu Masjid Muhammad, itu Masjid Nabawi yang harus kita kuasai dari kejauhan. Dajjal sudah menunjukkan kubah hijau Masjid Rasulullah SAW, dan Dajjal berkata, itu Masjid Muhammad, itu Masjid Muhammad, kita harus sampai ke sana. Lantas Rasulullah bersabda, sebagaimana riwayat Sahih Bukhari, di saat itu Madinah mempunyai 7 pintu, dan di setiap pintunya dijaga oleh 2 malaikat sehingga Dajjal tidak bisa masuk ke dalamnya. Rasulullah berkata, Al-Masih Ad-Dajjal tidak akan bisa masuk Madinah yang pada saat itu memiliki 7 gerbang, yaitu 7 pintu ataupun 7 jalan, yang di setiap gerbangnya akan dijaga oleh 2 malaikat. Nah, saudara-saudari pencinta ilmu rahimakumullah, jika kita melihat peta Madinah saat ini, akan terlihat 7 jalan utama untuk memasuki kota Madinah. 7 jalan tersebut berasal daripada Jeddah, Mekah, Rakbi, Bandara, Tabuk, dan 2 lagi wilayah sekitarnya. Lalu siapa yang memberi pengetahuan kepada Rasulullah mengenai kota Madinah di era modern seperti sekarang ini, hingga mengetahui ada 7 pintu yang menjadi jalan utama? Inilah salah satu bukti kebenaran sabda Rasulullah SAW. Di dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Syafiqi dari Muhjin bin Adra, Rasulullah SAW bersabda di hadapan orang banyak, hari pembebasan. Lalu Rasulullah ditanya oleh seseorang sahabat, apakah hari pembebasan itu? Dijawabnya, Dajjal penipu pada akhir zaman akan datang, memanjat dan menetap di atas Jabal Habsi, melihat ke arah Madinah dan bertanya kepada para pengikutnya, adakah kalian melihat istana putih? Itulah Masjid Muhammad. Kemudian Dajjal berusaha mendekati kota Madinah dan mencari jalan di setiap sudut, tetapi malaikat menghalangnya dengan pedang, dan Dajjal akan sampai ke tanah lapang Al-Jurf dan membuat kemah. Madinah akan bergetar atau bergegar 3 kali, dan akan ada orang munafik laki-laki dan wanita keluar untuk menyertai Dajjal. Ini adalah hari pembebasan. Kemudian dalam sebuah hadis lain disebutkan bahwa Abu Sa'id meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, Dajjal akan tiba dan dia terlarang masuk kota Madinah. Dia akan tinggal di sebuah daerah bergaram di sekitar Madinah. Nabi mengatakan Dajjal akan mendaki gunung dan melihat ke arah kota Madinah. Kemudian dia akan mengatakan kepada para pengikutnya, kalian melihat istana putih? Itu adalah Masjid Ahmad. Kini di pinggiran kota Madinah. Tempatnya di Jabal Habsi sekitar 7 km daripada Madinah Al-Munawwarah. Telah berdiri sebuah bangunan megah yang didirikan oleh kerajaan Arab Saudi. Bangunan tersebut dikenal dengan nama resmi Kingdom Palace atau Istana Kerajaan Saudi. Tetapi penduduk setempat menyebutnya Dajjal Palace atau Istana Dajjal. Banyak ulama mengatakan bahwa bangunan tersebut dibangun di atas gunung bergaram, yaitu gunung yang mineralnya mengandungi unsur-unsur garam, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Jika kita melihat dari istana kerajaan Kingdom Palace ini yang berada di atas Jabal Habsi, maka Masjid Nabawi berada lurus di timur istana tersebut. Begitupun bila kita tarik garis lurus dari Madinah ke Kingdom Palace ini, maka akan berhujung di negara Israel. Sebagaimana kita ketahui di sana terdapat danau Tabari
yang dinamakan Danau Tabris, karena kota Tabris adalah di pinggir danau itu. Danau itu menjadi salah satu tanda kemunculan Dajjal dengan surut airnya yang sekarang airnya sudah surut sepertiganya, padahal sejak dahulu permukaan airnya tidak pernah surut. Kita pun telah melihat sekarang Masjid Nabawi didominasi warna putih, tampak sangat besar dan megah, juga indah, bagaikan istana putih, seperti yang diceritakan oleh Rasulullah SAW. Padahal pada saat itu Rasulullah mengucapkan, belum ada apa-apa, Masjid Madinah hanya batang kurma dan beralaskan pasir. Saudara-saudari pencinta ilmu rahimakumullah, riwayat Muslim, Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi dari Abu Darda bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menghafaz 10 ayat dari awal surah Al-Kahfi, dia akan terpelihara dari fitnah Dajjal. Dalam hadis Muslim dan Abu Daud menyebut 10 ayat pada akhir surah Al-Kahfi, dan dalam hadis yang lain disebut 3 ayat di awal surah Al-Kahfi. Barang siapa yang ditakdirkan oleh Allah bertemu dan melihat Dajjal, maka hendaklah dia meludah ke arah mukanya seakan-akan dia adalah khinzir, yaitu setan pengganggu sholat. Dan hendaklah dia membaca ayat-ayat Al-Quran pada awal atau akhir surah Al-Kahfi. Semoga diselamatkan Allah dari Dajjal. Jangan lupa baca doa ini, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau daripada azab jahannam, siksa kubur, daripada fitnah kehidupan dan kematian, dan dari keburukan fitnah al-masih dajjal. Saudara-saudari rahimakumullah, barang siapa yang mendengar kemunculan Dajjal, hendaklah dia pergi dari kota Madinah atau Mekah dan berlindung di sana, karena kedua negeri itu tidak akan dapat dimasuki oleh Dajjal. Barang siapa yang tidak dapat melakukan itu, maka hendaklah ia mengelak diri dan lari daripada berhadapan dengan Dajjal, dan terus-menerus berzikir seperti mana yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Moga-moga Allah memelihara diri kita, keluarga kita, dan keturunan kita daripada Dajjal laknatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.